Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan saya sendiri, Fidayu Pratama sebagai moderator dan juga pemandu jalannya sesi diskusi pada siang hari ini. Tentunya di sini saya tidak sendiri bersama rekan-rekan saya, yaitu Yesua Apriando Sialagan, Wahyu Agus Milang Jaya, Marcelia Amanda Silalahi, Rismayanti, dan juga Ayu Safitri. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Citra Darminto selaku dosen pengampu mata kuliah tata kelola aset pemerintahan yang telah memberikan bimbingan dan juga arahan terkait pembuatan tugas penelitian ini. Di sini kami mengambil judul tentang analisis pengelolaan aset di Desa Sungai Buluh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan produktivitas lahan. Adapun ringkasan yang telah kami buat dalam penelitian ini, yaitu Desa Sungai Bulu ini terletak di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang mana desa ini memiliki banyak aset yang dapat dimanfaatkan seperti lahan dan juga bangunan yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. Namun eh, terdap namun terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan aset desa ini, yaitu kurangnya anggaran dari pemerintah dan juga kurangnya partisipasi dari masyarakat, terutama terkhususnya untuk para pemuda dan pemudinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, itu menjadi landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan aset desa dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat 3 tujuan utama dari pengelolaan aset desa ini, yaitu yang pertama menjadikan lahan yang tidak digunakan menjadi sumber daya, seperti pertanian dan juga peternakan, serta usaha kecil lainnya. Yang kedua yaitu diharapkan bahwa gedung multifungsi ini dapat berfungsi sebagai pusat aktivitas masyarakat. Dan yang ketiga, pemerintah desa harus membuat rencana pengelolaan desa yang jelas dan menyeluruh untuk menentukan prioritas, strategi manajemen, dan juga alokasi anggaran yang tepat untuk pengelolaan aset secara efektif dan efisien. Yang mana dengan pengelolaan rencana yang baik, pengelolaan aset desa dapat berjalan dengan lebih terarah dan teratur, serta tujuan pengelolaan adalah untuk mencapai kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, masyarakat tidak hanya dapat mendapatkan keuntungan langsung dari aset desa, tetapi juga mendukung upaya pembangunan yang lebih luas di tingkat desa, dan yang terpenting adalah untuk membangun desa yang lebih mandiri dan sejahtera. Itu saja ringkasan yang kami buat, dan kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang analisis situasi Desa Sungai Buluh Muara Bulian. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa Desa Sungai Buluh itu terletak di Kecamatan Muara Bulian, yang mana desa ini itu didirikan pada tahun 1982 sebagai hasil pemekaran dari Desa Bajubang Laut. Desa ini tuh berada di timur Kabupaten Batanghari dengan luas wilayah sekitar 49 hektar. Desa Sungai Bulu ini terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Baru, Dusun Saibamban, Dusun Saipule, dan Dusun Saidaras, serta terdiri dari 17 RT. Adapun batas-batas wilayah Desa Sungai Bulu, yaitu sebelah timur berbatasan dengan Desa Rantopuri dan Tebing Tinggi, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Teratai, sebelah utara berbatasan dengan Nes 2 Bajubang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bajubang Laut. Desa Sungai Bulu ini tidak memiliki pasar desa resmi, tetapi terdapat pasar swadaya yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di sana. Uh, Desa Sungai Bulu Desa Sungai Bulu ini juga tidak terlibat langsung dalam pengelolaan aset daerah, tetapi mereka itu berfokus pada pengelolaan aset desa mereka. Yang mana aset desa mereka itu terdiri dari tanah kas desa yang tersebar di beberapa lokasi,
termasuk di RT 16 yang memiliki luas sekitar 4 hektar dan itu sudah ditanami kelapa sawit sekitar umur 3 tahunan dan selanjutnya itu terletak di RT 8 seluas 2 hektar, di RT 12 seluas 9 hektar, dan di RT 9 itu seluas 80 tumbuk. Dan juga ada gedung serbaguna yang terletak di belakang kantor desa Sungai Buloh. Yang rencananya kedua aset tersebut akan diserahkan kepada badan usaha milik desa atau BUMDes untuk dikelola secara lebih baik dan lebih efektif. Usaha BUMDes di Desa Sungai Buloh ini saat ini itu ada distribusi batu bara dan juga ada rencana untuk membuka usaha baru di unit perkebunan kelapa sawit. Sembari untuk membuka usaha baru itu, pihak desa ini sedang mencari kebun yang sudah beroperasi agar lebih mudah. Dalam pengelolaan tanah kas desa ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama dalam kegiatan pembersihannya, yang mana masyarakat itu membantu membersihkan lahan dan akan mendapatkan imbalan dari pemerintah desa sendiri. Hal itu tuh bertujuan untuk menjaga agar tanah dan juga lahan tersebut tidak terbengkalai dan tetap terawat dengan baik. Sementara untuk gedung serbagunanya itu saat ini hanya digunakan untuk aktivitas olahraga seperti badminton oleh para pemuda-pemudinya dan itu hanya membayar uang kebersihan dan juga penggunaan lampunya. Dan untuk gedung serbagunanya ini dikelola secara pribadi oleh pemuda desa dan juga belum ada peraturan khusus dari pemerintah desa itu terkait pengelolaannya. Untuk pemberitahuan mengenai aset desa ini telah disampaikan kepada masyarakat itu baik melalui pelang yang dipasang di depan tanah kas desa maupun melalui website Simpades atau sistem pengelolaan aset desa. Pemerintah Desa Sungai Buloh ini juga mengizinkan masyarakat untuk memanfaatkan tanah kas desa untuk berkebun, tetapi masyarakatnya itu belum mau menggunakan lahan tersebut untuk pertanian karena mereka lebih berfokus ke lahan pribadi mereka sendiri. Dan mungkin ke depannya pemerintah Desa Sungai Buloh ini merencanakan untuk menyerahkan aset tadi itu kepada BUMDes agar menambah anggaran dari BUMDes tersebut. Dengan keterlibatan masyarakat dan juga pengelolaan yang baik melalui BUMDes, diharapkan aset-aset desa tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan langkah-langkah yang tepat, Desa Sungai Buloh ini diharapkan dapat berkembang menjadi desa yang mandiri dan juga sejahtera, yang berlandaskan pada pengelolaan aset yang berkelanjutan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Sekian materi dari analisis situasi Desa Sungai Buloh yang saya sampaikan. Dan materi yang kedua yaitu tentang permasalahan mitra wilayah Sungai Buloh yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Yosua Apriando. Kepada Saudara Yosua, saya persilakan. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan aset Sungai Buloh, di mana di sini ada 3 permasalahan yang dihadapi dalam tantangan pengelolaan aset tersebut. Yang pertama, seperti kita tahu, ada namanya keterbatasan anggaran. Jadi di anggaran ini itu menjadi suatu isu di mana yang diterima di desa yang seringkali tidak mencukupi untuk pengelolaan aset tersebut. Nah, jadi anggaran ini itu terbatas karena itu bisa kita lihat itu seperti pembangunan jalan dan sanitasi ya, di mana sebagian besar yang digunakan untuk infrastruktur atau pembangunan di jalan itu dasarnya itu
pemeliharaan dan aset desa tersebut seperti tanah, kas desa, gedung serbaguna itu seringkali terabaikan. Di keterbatasan anggaran ini itu kayak menyebabkan kesulitan dalam melakukan pemeliharaan aset atau suatu kekayaan yang ada dalam desa tersebut, di mana tanah kas yang dapat dikelola untuk kegiatan pertanian justru dibiarkan tidak terawat dalam pengelolaan tersebut yang mengakibatkan aset itu menjadi tidak berguna dan berkurangnya nilai ekonomis bagi desa. Jadi yang berikut ini ada tentang lahan yang terabaikan, di mana dalam lahan yang terabaikan di Sungai Bulu itu lahan ini tuh memiliki puluhan hektar. Nah, itu banyak sekali yang tidak dikelola dengan baik. Lahan itu tidak terawat dan berpengaruh atau potensi menjadi sumber masalah sosial. Bisa saja kita lihat seperti pencemaran eh, eh, dalam produksi pertanian itu justru berkurang perannya sama strategi dalam pengelolaannya itu. Nah, itu menjadi salah satu penyebab terabaikannya lahan eh, yang menjadi kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai potensi lahan yang dimiliki desa. Jadi banyak warga lebih memilih pengelolaan pribadi yang sudah dimiliki oleh mereka daripada mereka memanfaatkan tanah kas desa yang tersedia tanpa adanya insentif atau dukungan dari pemerintah desa yang tidak produktif. Yang selanjutnya permasalahan tentang pemanfaatan gedung serbaguna. Pemanfaatan gedung serbaguna ini itu belum dimanfaatkan secara maksimal meski memang memiliki potensi yang sangat besar dalam menggunakan uh, kegiatan suatu masyarakat gitu ya. Ya bisa saja kita lihat contohnya itu gedung itu dimanfaatkan seperti pelatihan, pertemuan komunitas, dan acara budaya. Namun kenyataannya penggunaan itu masih sangat rendah. Ya, banyak warga yang lebih memilih untuk menggunakan lahan pribadi dibanding untuk lahannya uh, mereka yang mereka anggap lebih nyaman. Nah, di mana dalam pengelolaan gedung ini, serbaguna ini masih kurang terstruktur, di mana gedung ini dikelola secara pribadi oleh pemuda-pemuda setempat dan pemerintah desa setempat. Yang jelas dari pemerintah tersebut, uh, yang dimana ini menyebabkan ketidakpastian dan membuat masyarakat enggan untuk memanfaatkan yang ada. Terima kasih moderator, saya alihkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Yosua yang telah menjelaskan tentang permasalahan yang ada di Desa Sungai Buloh. Untuk materi yang selanjutnya yaitu solusi yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Sungai Buloh itu yang akan dijelaskan oleh Saudari Marcel. Kepada Saudari Marcel, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya itu ada solusi dari permasalahan pengelolaan aset di Desa Sungai Buloh, yaitu yang pertama, efisiensi penggunaan anggaran. Pengelolaan anggaran yang lebih efisien akan meningkatkan pemanfaatan aset desa. Ini termasuk pengurangan pengeluaran yang tidak perlu dan penyaluran dana ke sektor-sektor yang lebih produktif seperti pemeliharaan tanah kas desa dan gedung serbaguna. Kemudian itu solusi yang kedua adalah optimalisasi pengelolaan lahan. Eh, di mana dalam mengembangkan rencana pengelolaan lahan yang jelas untuk memanfaatkan tanah kas desa. Pemerintah desa dapat menyediakan insentif bagi warga yang bersedia mengelola lahan tersebut untuk pertanian atau usaha kecil. Kemudian selanjutnya itu solusi yang selanjutnya yaitu peningkatan pemanfaatan gedung serbaguna. Membuat program sosialisasi untuk mendorong warga memanfaatkan gedung serbaguna untuk berbagai kegiatan. Pemerintah desa dapat menetapkan aturan yang jelas dan tarif yang terjangkau untuk penggunaan gedung agar warga mau menggunakan gedung serbaguna tersebut. Kemudian itu solusi lainnya yaitu
pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat, di mana pemerintah desa menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat tentang pengelolaan aset dan potensi pemanfaatan lahan. Hal ini akan meningkatkan pengetahuan dan minat warga dalam memanfaatkan aset desa. Kemudian solusi yang terakhir yaitu peningkatan transparansi dan informasi. Meningkatkan penyebaran informasi mengenai aset desa melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial dan papan pengumuman. Ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi yang ada di desa tersebut. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Marcel yang telah menjelaskan tentang solusi untuk permasalahan yang ada. Yang selanjutnya yaitu metode pelaksanaan yang kami ambil dalam penelitian ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Wahyu. Kepada Saudara Wahyu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Tolong dong slide-nya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yaitu metode pelaksanaan yang dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan, yaitu mengevaluasi masalah pengelolaan aset seperti keterbatasan anggaran dan lahan yang terabaikan. Kedua yaitu pengembangan perencanaan. Yang ketiga yaitu aksi, membuat rencana tindakan yang mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama dengan perusahaan keuangan dan pihak swasta, serta menyediakan pelatihan untuk kerjasama dengan perusahaan yang swasta untuk komunikasi pengelolaan lahan lainnya. Yang keempat yaitu penyediaan modal dan anggaran, mengajukan proposal proyek kepada investor atau lembaga donor untuk mendapatkan dana tambahan dan memberikan anggaran khusus untuk pengelolaan aset. Yang kelima yaitu optimalisasi penggunaan lahan, seperti memberikan insentif kepada masyarakat untuk mengelola lahan kosong dan menyediakan sumber daya pertanian yang berkelanjutan serta pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Yang keenam yaitu memonitoring dan mengevaluasi, melacak bagaimana reaksi rencana aksi dijalankan dengan menilai hasilnya seperti meningkatkan produktivitas lahan dan jumlah dana yang tersedia untuk pengelolaan aset. Mungkin terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Wahyu yang telah menjelaskan metode pelaksanaan yang kita gunakan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu peran mitra dan masyarakat Sungai Buloh yang akan dijelaskan oleh Saudari Risma. Pada Risma saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mitra dan masyarakat Sungai Buloh. Satu, mengidentifikasi permasalahan untuk menentukan lahan yang tidak produktif dan kemungkinan pemanfaatan gedung serbaguna. Survei dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat tentang kebutuhan dan harapan mereka terkait penggunaan lahan dan gedung. Selanjutnya, penyuluhan dan pelatihan. Menyediakan pelatihan pertanian berkelanjutan dan manajemen penggunaan gedung untuk meningkatkan keterampilan masyarakat serta mempromosikan pengelolaan lahan dan pemanfaatan gedung serbaguna tersebut untuk kegiatan produktif. Selanjutnya, pemberian insentif. Memberikan insentif kepada komunitas yang bersedia mengelola lahan kosong seperti bantuan modal atau akses ke sumber daya pertanian dan mendorong penggunaan gedung serbaguna untuk memberikan tarif sewa yang terjangkau untuk kegiatan masyarakat. Selanjutnya, kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, mengajak organisasi non-pemerintah untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan penyuluhan tersebut dan mendukung pengembangan modal usaha dan infrastrukturnya. Nah, selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring secara berkala untuk mengevaluasi kinerja program
dan mengumpulkan umpan balik dari masyarakat untuk perbaikan program di masa yang akan datang. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Risma yang telah menjelaskan peran mitra dan juga masyarakat Sungai Buloh dalam pengelolaan aset desa. Yang selanjutnya yaitu tentang gambaran ipteks yang akan dijelaskan oleh Saudari Ayu. Kepada Ayu, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Boleh next slide. Jadi selanjutnya di situ ada ipteks yang diimplementasikan dalam pengelolaan aset desa Sungai Buloh. Jadi sebelumnya ipteks ini di mana kami memanfaatkan teknologi informasi sebagai strategi untuk pengelolaan aset desa Sungai Buloh yang lebih produktif lagi. Jadi di sini terdapat 5. Yang pertama yaitu adalah sistem informasi manajemen aset, di mana atau yang bisa disebut SIMA. Kami mengimplementasikan SIMA, di mana nanti akan membantu Desa Sungai Buloh dalam hal mencatat, mengelola, dan juga memantau aset secara real time. Di mana SIMA ini akan mencakup informasi detail tentang aset, seperti lokasinya, kondisi, nilai, dan juga riwayat pemeliharaannya. Di mana dengan menggunakan SIMA ini, nanti desa dapat mengakses informasi aset dengan mudah dan akurat. Di mana ini nanti akan mempermudah proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedua yaitu adalah pemanfaatan sensor dan IoT, di mana sensor ini dapat dipasang pada aset tertentu seperti jalan atau bangunan desa, di mana ini juga memantau kondisi fisik aset secara real time, di mana nanti data yang dikumpulkan oleh sensor ini dapat diintegrasikan ke dalam SIMA, dan nanti akan membantu pengambilan keputusan tentang pemeliharaan dan perawatan aset. Lalu yang ketiga ada manajemen internal control. Nah, nanti Desa Sungai Buloh dapat menerapkan internal control ini sesuai dengan kriteria of control, di mana ini untuk memastikan pengelolaan aset itu tetap dan persediaan berlangsung secara efektif dan efisien. Proses ini termasuk seperti pengamatan, pengumpulan inventaris, dan pengisian kartu inventaris untuk memastikan bahwa informasi tentang aset tetap dan persediaan adalah akurat. Lalu yang keempat yaitu transparansi melalui teknologi blockchain. Teknologi blockchain ini dapat meningkatkan transparansi dalam cara aset desa diurus, di mana ini untuk mengurangi kemungkinan korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan, di mana catatan yang mencatat transaksi atau perubahan status aset ini dapat dipercaya dan dapat diakses secara publik oleh warga desa. Lalu yang kelima yaitu penggunaan data geospasial, di mana ini menggunakan sistem informasi geografis atau SIG, di mana ini adalah alat yang dapat digunakan oleh Desa Sungai Buloh untuk memetakan lokasi aset-asetnya, di mana dengan menggunakan SIG, desa dapat memetakan distribusi aset secara efisien dan membantu perencanaan pengembangan wilayah yang lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu yang telah menjelaskan tentang iptek yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan aset di Desa Sungai Buloh. Dari pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh saya dan juga rekan-rekan saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya di Desa Sungai Buloh ini memiliki beberapa aset yang jika dikelola dengan baik maka akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi desa tersebut. Namun sayangnya untuk mengelola aset tadi, perangkat desa ini memiliki beberapa permasalahan, yaitu keterbatasan anggaran dari pemerintah dan juga kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengelola aset desa tersebut. Mungkin itu yang dapat kami paparkan tentang hasil penelitian kami di Desa Sungai Buloh. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan, serta kita hanyalah korban. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.